Clutch 2 Small Reptiles di tahun ini indukannya Spotnose Cinnamon Yellow Belly Clown. Kita pairing dengan Red Stripe Clown. Lah tapi kok hasilnya keluar ular ini. Ular yang full hitam. Kenapa bisa terjadi? Kita jawab semuanya di video ini. Gak usah lama-lama, langsung kita jawab aja. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Ya karena ternyata indukan female-nya salah ID. Jadi tadi disebutkan ya indukan female-nya itu Red Stripe Clown. Ternyata itu bukan Red Stripe Clown, tapi itu adalah NC Black Pastel Clown. Sehingga anakannya dari indukan jantannya masukin Morph Cinnamon, dari ibunya masukin Black Pastel. Keluarlah ular full hitam yang seperti itu. Tidak sesuai harapan, karena kalau lihat pairing awal, harapan kita tuh pengen dapat Pompey yang Black Pastelnya diganti sama Cinnamon gitu ya. Tapi ternyata malah dapatnya yang 8 Ball Clown itu, jadi ular hitam dan visual clown. Di video ini kita bakal cerita nih ya, kenapa itu bisa terjadi, salah ID itu. Karena itu yang female itu bukan hasil dari Small Reptiles, jadi kita beli juga ke orang. Jadi sellernya salah ID si ularnya gitu ya. Dan saya juga mempercayai ID-nya. Sehingga apa yang akan Small Reptiles lakukan terhadap seller tersebut gitu ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena kasus ini gitu ya, karena isu ini, itu juga memperlihatkan bagaimana pentingnya kita punya data parents dari si setiap ular. Jadi ketika kayak tadi ya, wah keluar ular full hitam, pasti ada yang salah ID. Nah ini ID-nya apa? Untuk menentukan si ID si ular ini apa, itu dibutuhkan data parents dari si parent dari indukan ini gitu ya. Nah, kita akan cerita semuanya, tapi sebelumnya akan kita liatin dulu anakan-anakan yang keluar dari clutch ini. Oke, kita show dulu untuk anakannya, karena indukannya ada NC Black Pastel Clown, jadi anakannya pasti ada salah satu antara NC atau Black Pastel, karena NC Black Pastel Clown adalah alelik ya. Kita show dulu yang ada NC-nya, itu ada 4 ekor, ini yang 2 pertama ya, mirip-mirip. Ini ID dari kita, yang ini adalah NC Clown. Ya, bisa dilihat ya, ini adalah NC Clown dan ini adalah female. Yang NC Clown female. Dan ini satu lagi NC Clown juga, tapi ID dari kita ada YB-nya. Sehingga ini NC Yellow Belly Clown. Dan yang ini, yang NC YB Clown ini adalah male. Kelihatannya dari mana? Mungkin saya nggak tahu ya kelihatan di kamera atau enggak. Yang ini lebih cerah warnanya. Yang ini ya, yang NC YB Clown. Dan si flame-nya lebih merah yang ini. Dari headstem juga beda ya. Dari headstem beda. Dari warna juga beda. Sehingga ID dari kita yang ini adalah NC YB Clown. NC YB Clown. Dan yang ini NC Clown saja. Yang berikutnya nggak kalah cakep, malah lebih cakep kalau menurut Small Reptiles ya. Ini yang pertama, ini adalah Spotnose Cinnamon NC Clown ya, Spotnose Cinnamon NC Clown. Nah, dari mana kalau kita, pengalaman dari kita ya, ciri dari Spotnose NC Clown bisa dilihat dari si headstemnya. Kalau headstemnya kayak scuba dive ya, kalau orang luar bilangnya kayak kacamata renang gitu ya, itu kemungkinan besar Spotnose NC. Dan ini juga kelihatan kalau Spotnose harusnya tidak serejus ini. Jadi Spotnose itu kan bikin rame, NC itu bikin reduce. Nah mereka ketemu, akhirnya ketemulah di sini gitu ya. Nah terus cinnamonnya dari mana? Pertama dari warnanya. Warnanya ini cenderung agak coklat warnanya ketimbang Spotnose NC Clown biasa. Spotnose NC Clown biasanya warnanya kuning. Selain itu ada motif-motif seperti ini nih, motif-motif yang nyambung-nyambung gini. Ini motif yang sama dengan bapaknya dia, Spotnose Cinnamon Yellow Belly Clown. Jadi bisa jadi ini ada cinnamonnya. Ular berikutnya juga sama kurang lebih mirip, cuman yang ini ID dari kita ketambahan Yellow Belly lagi. Jadi ini Spotnose Cinnamon NC Yellow Belly Clown. Kelihatan dari motifnya berbeda, dari warnanya juga yang ini lebih cerah kalau menurut kami ya, menurut penglihatan mata di sini ya. Dan ini flame-nya bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat ya. Tuh, kalau ini kan perutnya biasa ya, perutnya biasa aja. Kalau yang ini di perutnya ada yang kayak begini-begininya nih. Nih, yang kayak begini-begininya. Di perut sampingnya. Nah, jadi saya yakin ini ada yellow belly-nya dan ini sangat
powerful buat di clown. Yang ini female, yang ini juga female. Dua ini female ya. Jadi yang ini spot nose cinnamon NC clown, yang ini spot nose cinnamon NC yellow belly clown. Tadi 4 ekor sudah yang ada NC-nya, kita akan show lagi yang berikutnya, kita masuk ke yang ada black pastelnya. Yang pertama adalah ular ini. Jelas nggak ada NC-nya, spot nose-nya juga nggak ada di sini, ya. Jadi ini ID dari kita adalah black pastel yellow belly clown. Black pastelnya jelas lah ya, ini black pastel clown sekali. Lalu yellow belly-nya dari mana? Secara warna dia lebih cerah, lebih kuning daripada black pastel yang biasa. Dan ya ini tadi, ini perutnya nih. Nah perutnya ini sih kita yakin ini yellow belly. Jadi ini black pastel yellow belly clown dan dia male. Ini kepake banget buat teman-teman yang mau main di Pompei ya, Project Pompei. Nggak tinggal sih, bisa di pairing sama spot nose atau spot nose red stripe, jadi dia bikin Pompei. Ini black pastel yellow belly clown. Nah, ini cakep, warnanya juga bagus. Jadi gelapnya dari black pastel dan cerahnya dari yellow belly bersatu menjadikan ular ini cakep. Nah, kita mau masuk nih ke ular yang bikin bingung waktu saya cutting clutch ini. Dan ular itu adalah ular full hitam ini. Nah, mengagetkan sebenarnya tidak diharapkan juga ya, karena pairingnya bukan seperti yang kita inginkan. Dan biasanya ular hitam seperti ini, cacat seperti ini. Nah, pasti ada cacatnya ular hitam ini. Memang karena ini, ya alhamdulillahnya ini cinnamon black pastel ya. Sebenarnya kemungkinan untuk cacat itu bisa jadi dia itu nggak cacat gitu. Kalau super cinnamon ataupun super black pastel, itu kemungkinan untuk cacatnya sangat besar, bahkan sangat jarang sekali lah super cinnamon atau super black pastel yang mulus. Kalau ini kelihatan jelas ya tuh, ini apa ya, dekok ya bahasa sini si badannya. Terus gimana ular yang seperti ini? Saya cerita-cerita juga sama teman saya, ada juga dia punya ular yang seperti ini, mirip. Cacatnya adalah di bagian badan yang menekuk gitu ya. Kalau pengalaman dari dia, ular ini masih bisa tetap makan, masih bisa hidup, bahkan punya dia bisa sampai bertelur. Walaupun pada saat bertelur, info dari dia egg binding. Nah, tadi udah kita show yang cacat atau di ball python biasa disebutnya king ya. Nah, kabar baiknya adalah kita dapat dua ular yang sama, morph yang sama, cinnamon black pastel, possible spot nose yellow belly, tapi ini mulus, ini tidak ada cacat. Tuh, bisa dicek ya teman-teman ya, tidak ada cacat. Tuh, kalau yang ini normal dan ini sepasang. Yang di bawah ini male dan yang ini female. Nah, cuma yang female dia ada ringernya ya, ini ada putih-putihnya sedikit. Tapi sisanya sih full hitam. Walaupun memang ular hitam ini bawahnya tetap putih ya teman-teman ya, nggak full hitam kayak Mexican MBK tuh Mexican king snake ya, black king snake. Nah, ini dua-duanya mulus dan ID-nya sama kayak yang tadi ya, spot nose. Spot nose. Black pastel cinnamon, possible spot nose yellow belly clown. Wah, ini kalau spot nose sama yellow belly-nya terbukti gitu ya, ini benar-benar jackpot lah sebenarnya. Secara visual bagus, secara morph juga mumpuni sekali. Nah, apalagi nih di black pastel kan ada 4 tadi yang ada NC-nya, 4 yang ada black pastelnya. Yang satu black pastel YB clown nggak ada spot nose-nya tuh. Nah, bisa jadi di 3 ular ini ya siapa tahu spot nose-nya ada gitu. Jadi bisa jadi. Nah, tadi kalau yang tadi yang male ada ininya ya, ada apa? Ada ringernya. Nah, kalau yang male ada coklat-coklatnya sedikit lah di sini. Tapi tidak mengurangi cakepnya si ular ini. Kalau ngomongin pekatnya ya, kalau ngomongin pekatnya sebenarnya yang female yang ada ringernya tadi itu lebih pekat ketimbang yang male-nya. Oke. Itu star of the show dari clutch ini ya, 2 ular ini. Ular hitam 8 ball clown yang mulus, tidak ada cacat. Oke, tadi udah kita show ya anakan-anakannya, ada 8 telur. 8-8-nya good eggs, keluar dengan baik. Karena indukannya adalah black pastel NC clown, jadi pasti anakannya ada salah satu antara black pastelnya dan ada NC-nya. Dan di kelas ini kebagi 2 sama rata tuh, 4 ada NC-nya, 4 ada black pastelnya. Nah, terus seperti apa nih salah ID gitu kan, terus kita ke sellernya seperti apa. Nah,
Kalau saya, ini sekalian cerita juga ya. Jadi dalam kita beli ular atau jual ular gitu ya, memang dalam melakukan morph itu adalah tugas dari si seller gitu ya. Nah, tapi sebagai buyer juga, saya dalam hal ini buyer ya, penting juga buat kita untuk meyakini bahwa morph itu adalah benar. Nah, jadi ketika kita mau beli ular, misalkan si sellernya bilang morphnya ini adalah ini, kita nggak percaya, kayaknya bukan itu deh, dan kita minta penjelasan ke sellernya. Sellernya juga penjelasan juga tidak meyakinkan. Kalau saya sih mending nggak usah beli kalau memang itu proyek kita gitu ya. Tapi kalau misalkan memang oh ularnya sih bagus tapi morphnya nggak tahu nih apa, ya kalau memang suka karena bagusnya ya ambil aja. Tapi kalau misalkan oh di proyek saya butuh morph ini tapi morph ininya nggak yakin nih, kalau memang nggak, kalau saya sih mendingan nggak beli. Nah dalam kasus ini pada saat beli, ketika di ID Red Stripe Clown, saya lihat bentuk ularnya memang warnanya itu seperti itu ya, warnanya itu kemerahan lah gitu. Jadi dan saya nanya indukannya apa, banana black pastel clown kalau nggak salah ya, banana black pastel clown dikawinkan dengan red stripe head clown. Saya lihat oh ya kemungkinannya memang ya red stripe clown mungkin lah, memang si ularnya itu reduce pattern ya. Cuma karena di pairingnya itu nggak ada enci, jadi saya kira reduce patternnya itu karena oh mungkin clownnya bawa blade gitu yang memang reduce pattern. Jadi red stripe clown tapi dia blade. Saya percaya, saya ambil dan sebagainya gitu ya. Nah makanya ketika sekarang tidak sesuai harapan pun gitu ya, sayanya nggak terlalu kesal sama seller gitu ya, karena menurut saya logis ketika dia meng-ID itu adalah Red Stripe Clown, karena saya pun percaya dengan ID-nya gitu. Perkara wah ternyata tapi kan realnya salah, oh ya udah berarti ya sayanya juga memang perlu banyak belajar gitu ya, si sellernya juga gitu. Jadi no big deal lah, karena kalau misalkan mau kita tanggung jawab juga minta tanggung jawabnya gitu ya, ya gimana juga gitu. Maksudnya kalau apalagi di clutch ini kan saya ngincernya pengennya dapat Pompei yang black pastelnya diganti sama cinnamon gitu ya. Tapi melesetnya kan ya lumayan jauh juga ya. Pada akhirnya ya mau tanggung jawab yang seperti apapun pasti nggak akan bisa menghilangkan lah ya gitu. Nah makanya begitu ini keluar, oh ya udah saya sih nggak gimana juga ya ke sellernya. Saya infokan memang Pak ini ternyata ID-nya adalah ini gitu. Udah selesai sama di situ sama seller. Nah berikutnya kan tugas saya bagaimana meng-ID si anakan-anakannya. Saya perlu tahu dulu nih, berarti kan ini bukan red stripe clown nih. Yang pasti dia ada black pastelnya karena keluar ular hitam tuh. Udah pasti itu black pastel dan cinnamon yang bersatu gitu. Saya buka lagi chat saya sama seller ini dan saya lihat indukannya tadi ya, saya baca lagi indukannya banana black pastel clown dengan red stripe head clown. Nah black pastelnya jelas ya dari situ, berarti bukan cinnamon lah, karena begitu saya cutting keluar ular hitam tuh, wah ini super cinnamon atau 8 ball atau black pastel cinnamon gitu. Kalau saya lihat historinya kemungkinan besar itu adalah black pastel ya. Lalu NC-nya dari mana? Nah, ketika saya lihat pairingnya nggak mungkin ya NC-nya dari banana black pastel lagi, karena kalau dari ular yang sama udah pasti cuma salah satu yang diturunkan. Berarti kan dari red stripe head clown. Dan saya sebagai breeder juga memahami lah, memang dalam satu kombinasi itu sangat sulit meng-ID NC, apalagi kalau di histori sebelumnya itu nggak ada gitu ya. Ya saya nggak tahu ya histori ke atasnya lagi itu seperti apa. Bisa jadi memang NC-nya nggak disebutkan. Jadi si seller ini meng-ID-nya tanpa NC gitu. Jadi yaitu di sini saya mau cerita bagaimana pentingnya bahwa dalam jual beli itu nggak cuman kita percaya 100% gitu ya sama si seller, tapi kitanya sebagai buyer juga harus melihat dulu nih, harus meneliti, meng-ID dulu lah gitu ya. Ya dari mana ya, lihat contoh-contoh di market, lihat di ya paling gampang Google aja lah. Misalkan orang itu bilang oh ini spot nose yellow belly clown misalkan gitu ya, kita search aja dulu spot nose yellow belly clown ball python itu seperti apa, dibandingkan. Kalau kitanya yakin oh iya kayaknya ini bener nih spot nose YB, kalau nggak yakin minta sellernya menjelaskan aja. Seller yang baik pasti harusnya bisa menjelaskan kenapa dia meng-ID ular itu, kenapa dia ada morph ini, karena apa gitu ya. Perkara bener atau enggak, kalau saya sih cenderung memahami kalau ada orang yang salah meng-ID untuk morph-morph tertentu yang memang sulit untuk di-ID gitu ya, karena merasakanlah ketika bagaimana jadi breeder itu sulitnya meng-ID itu seperti apa. Jadi itu ya, dari sisi penjual, dari sisi pembeli juga harus tahu nih morphnya apa. Makanya sebenarnya teman-teman di sini ya, kalau pernah ada yang nanya ke saya, Om saya beli ular dari si ini, katanya sih morphnya ini, benar atau enggak? Saya tidak akan menjawab itu benar atau tidak, saya cuma nanya kata sellernya gimana. Oh kata sellernya begini. Oh ya udah, kalau
Kalau masnya percaya silahkan dilanjutkan transaksinya, kalau misalkan enggak ya saran saya mendingan nggak usah gitu, daripada udah nggak yakin sepanjang miara terus nggak yakin gitu ya, itu pasti akan berpengaruh. Jadi kalau saya sih nggak akan menjawab pertanyaan tentang ular orang lain, karena ya nggak etis juga gitu ya. Yang kedua dan yang paling utama adalah saya aja bisa salah gitu ya. Ini kan terbukti nih, si kasus RS Clown ini sayanya juga salah dalam meng-ID gitu. Jadi kalau misalkan nanya ular saya nih, Om, ularnya ini kenapa ada morph ini, itu akan saya jelaskan kenapa saya meng-ID kayak yang tadi ya, kenapa ada spot nose, kenapa ada enci, kenapa ada cinnamon gitu. Itu akan saya jelaskan. Perkara bayarnya percaya atau tidak itu udah di luar kuasa saya gitu. Nah, tapi alangkah baiknya kalau dari sellernya mau menjelaskan seperti itu, dan dari bayarnya juga memahami dan meyakini dulu nih gitu. Karena mau misalkan mastiin nih ke breeder-breeder yang lain gitu ya, bener nggak morphnya ini, bener nggak morphnya ini, semakin banyak jawaban pasti akan semakin bingung. Dan masalah keyakinan itu diri sendirilah yang tahu gitu. Dan memang kalau di ball python ini mau nggak mau memang kita harus banyak lihat morph gitu. Dan sekarang sarana banyak lah, di YouTube ada, di paling gampang itu ya di Google itu ya, pengen tahu morph apa, spot nose red stripe ball python gitu, itu akan keluar ya, otomatis akan ngelinknya sebenarnya ke morph market juga banyaknya gitu ya. Nah, tapi dari situ kita bisa ngelihat ya, memang mau nggak mau memang harus belajar terus, baik itu seller baik itu buyer dalam pemahaman morph itu gitu. Karena tidak akan ada kepastian gitu ya, oh kalau ini morphnya berarti ini ya, kecuali kalau di luar udah ada shade test. Tapi ya shade test juga biayanya juga lumayan, mau nggak mau secara visual kita harus banyak belajar buat yang main di ball python gitu ya. Itu yang pertama. Masalah gimana nih kalau ada ular yang salah ID. Jadi kalau kesimpulan dari saya, kalau ID-nya memang yang sulit di ID, kalau saya sih memaklumi gitu. Nah, kalau yang ID-nya yang sulit gitu, kayak yang mudah gitu dan ternyata dia salah, ya itu sih kebangetan. Kayak misalkan banana aja, banana itu kan gampang ya di ID-nya ya, warnanya beda sendiri gitu. Ketika ada yang bilang, oh ini banana tapi warnanya warna normal, ya itu mah kebangetan sebagai seller, dan sebagai buyer pun nggak akan percaya gitu. Karena itu, jadi ketika mau beli kita harus tahu dulu, dibilangnya banana tapi kayak gini, ya itu mah bukan, ya udah nggak usah dibeli gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana pentingnya itu tadi, pentingnya informasi parents dari setiap ular. Nah, untuk kalau apalagi kalau kejadian yang seperti sekarang, ketika saya ularnya hitam gitu ya, loh ini apa gitu, saya nggak tahu ID parentnya itu black pastel atau cinnamon aja, pasti saya akan bingung gitu kalau nggak ada ID-nya. Dan akhirnya apa, kalau nggak ada informasi itu ya, saya akan meng-ID ular itu sebagai cinnamon black pastel or super cinnamon gitu. Nah, itu ya walaupun mirip black pastel dan cinnamon mirip-mirip ya, tapi buat orang yang memang nyarinya saya pengennya black pastel gitu, itu kan hal yang meragukan, dan harus dibuktikannya adalah dengan cara breeding gitu ya. Itu kan merepotkan. Nah, jadi pentingnya nih kita tahu data parent dari setiap si ular. Ketika terjadi hal yang seperti ini, hal yang meragukan nih, loh pairing kayak gini kok keluar anakan yang seperti ini ya, kita akan membuka lagi parent dari setiap ular. Kalau yang di kasus saya ini ya, kalau yang jantannya spot nose cinnamon yellow belly clown itu anakan dari saya sendiri. Jadi saya cukup yakin itu waktu itu kalau nggak salah pairingnya itu spot nose enci clown saya gabungkan dengan cinnamon yellow belly head clown. Keluar ularnya saya yakin yang nggak ada cuman enci, dan itu saya 100% yakin spot nose cinnamon yellow belly clown. Nah, masalahnya ada di si female-nya gitu, karena udah jelas cinnamonnya dari saya nih, dari si jantan. Berarti si female-nya ada black pastel atau cinnamonnya. Saya buka historinya, oh iya ada black pastelnya. Nah, tapi anakannya tiba-tiba ada yang enci gitu lah, ini enci dari mana lagi gitu kan. Bisa jadi dari ular yang saya, tapi secara visual itu jelas nggak ada enci. Jadi kemungkinan encinya adalah dari dari si female-nya gitu ya. Berarti dan begitu keluarnya adalah kalau nggak ada black pastel, ada enci, berarti udah pasti dari ular si itu, dan dia adalah alelik, sehingga keluar seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi mumpung nih sekarang kerasa ada orang yang mulai banyak nyari BP lagi, udah mulai banyak yang beli BP lagi. Sebagai buyer ya jangan lupa untuk menanyakan parents dari si ular tersebut. Kalau misalkan parentsnya nggak jelas,
eh kalau memang udah suka ularnya ya silahkan, tapi kalau misalkan teman-teman ada opsi yang lain, mendingan cari yang parentnya jelas untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Kebayang nih ya teman-teman, dapat ular yang ternyata nggak sesuai nih morpnya. Teman-teman yang asalnya bayar udah jadi breeder, mau nge-ID itu nggak yakin itu ID-nya apa, gimana mau ngejual, coba ngejualnya pasti akan lebih sulit gitu. Om nawarin ular, ID-nya apa? Nggak tahu, om ID aja sendiri, ya itu bayar udah pasti akan pergi. Nah, jadi sebagai buyer jangan lupa seperti itu ya, diminta data dari si ularnya. Biasanya yang diminta cukup data parent sama date of birth biasanya ya. Ya, makanya kalau jualan itu biasanya parentnya apa, DOB-nya kapan, date of birth ya, waktu dia keluar dari telurnya, sama ya morphnya gitu. Itu aja cukup, dan teman-teman harus simpan. Kalau saya disimpan dalam bentuk Excel di komputer gitu ya. Kalau teman-teman mau ditulis juga silahkan, yang penting tercatat historinya. Nah, terus buat teman-teman yang seller ya provide data itu gitu. Dalam jualan, provide datanya, indukannya apa, parentnya apa, DOB-nya kapan, dan morphnya apa. Jadi buat kedepannya juga, karena memang main ball python itu sekarang mungkin nggak kerasa ya, udah pasti ini mah morphnya ini, udah pasti ini mah morphnya ini. Begitu di breeding kan perlu waktu 1-2 tahun. 1 tahun paling cepat ya kalau male. Dalam 2 tahun ternyata hasilnya keluar gitu, wow, data 2 tahun yang lalu bisa jadi kita udah lupa gitu. Kalau nggak dicatat gitu ya, bisa jadi itu udah lupa. Jangan 2 tahun yang lalu, data yang kemarin atau minggu kemarin aja kadang kita bisa lupa, apalagi yang 2 tahun yang lalu. Oke, jadi itu aja video kali ini dari Small Reptiles. Banyak hal yang bisa kita pelajari ya dari clutch ini. Clutch yang mengagetkan sebenarnya ya, di satu sisi apa ya, menyedihkan lah buat kita, karena harapannya pengen dapat Pompei di tahun ini, tapi ternyata harus mundur dulu nih gitu ya. Jadi tidak tahun ini, nggak apa-apa, karena saya lihat ularnya yang si full hitam 8 ball clown itu juga cakep secara visual, dan harusnya sih secara morph juga strong ya. Cinnamonnya bagus, black pastelnya bagus di perclownan ya, apalagi kalau possible spot nose dengan yellow belly-nya terbukti itu dua-duanya morph yang powerful di clown. Itu aja, ada morph lain sebenarnya yang jadi nambah pelajaran buat Small Reptiles juga, tapi akan kita ceritakan di video berikutnya. Terima kasih.